Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya delkonya dibongkar. Oke, kita sekarang mau pasang. Jangan lupa like, subscribe, dan kalau kalian merasa ini rada penting atau penting itu kalian share boleh lah. Oke teman-teman, pada video kali ini kami akan bercerita kisah bagaimana sampai kemudian delko kami bongkar. Nah, kalian lihat ini adalah vakum distributor yang ini kalau vakumnya rusak maka mobil akan menjadi sangat boros sekali. Nah, terus terang mobil kami ini awalnya terasa tersendal-sendal ya. Jadi ada salah satu vakum yang kami tidak tahu vakum yang mana yang bermasalah, yang membuat mobil kami nyendal-nyendal begitu. Oh ya, mobil kami sebagaimana yang kalian sudah tahu itu adalah Kijang karbu bensin tahun 97. Nah, proses yang kalian lihat ini itu awalnya adalah kami ingin mengganti vakum distributor kami yang baru saja kalian lihat dengan vakum distributor baru merek Denso yang kami beli di Sidoarjo ya. Dan ya terus terang mereknya Denso, cuman apakah ori atau tidak kami terus terang tidak tahu, tapi yang jelas penampakannya seperti ini. Walaupun setelah dievaluasi oleh montirnya itu ternyata vakum yang lama itu juga nggak rusak gitu. Oke, kita akan lihat nanti proses penggantiannya seperti apa. Yang jelas ini adalah vakum barunya dan nomor serinya ND begitu. Katanya sih produksi Denso ori buatan Thailand ya, bukan Jepang ya. Ya kalau Jepang tentu akan ori banget gitu, cuman nggak tahu. Nah cuman montirnya ini punya inisiatif untuk mengoverhaul delkonya, dan ternyata isi delko itu banyak teman-teman. Jadi tidak hanya komponen coil ya, tapi di dalam coil itu ada gotri-gotri. Nah, gotri-gotri ini itu kalau pelumasnya atau stempetnya itu sudah kering, dia menjadi terhambat, putarannya tidak lancar lagi, dan itu membuat produksi api yang diproduksi untuk membakar bensin di ruang bakar itu menjadi tidak maksimal, dan itu yang terjadi pada mobil kami ini. Jadi setelah dievaluasi oleh montirnya ini, dia menemukan bahwa delkonya ini sudah waktunya untuk di overhaul, dibersihkan, lalu kemudian ditambah stempet lagi. Saya nggak tahu kalian menyebutnya stempet atau apa, tapi yang jelas dia itu bentuknya pelumas yang seperti jelly atau seperti seperti lemak begitu, tapi dia adalah oli pelumas gitu untuk menempel ya, disebutnya stempet lah. Kalian kalau ngerti dunia otomotif biasanya familiar dengan istilah itu kan. Nah, ditambahi stempet lagi, lalu kemudian gotrinya yang mungkin sebelumnya itu berserakan, bahkan ada yang pecah, itu diganti dengan yang baru, diperbaharui sehingga putaran dari delko ini menjadi lancar lagi. Tuh, kalian bisa lihat. Sampai kayak gitu tuh. Oh, gotrinya berserak-serakan. Montirnya ini mencari-cari gotrinya di mana gitu. Dan katanya sih kalau proses ini berhasil dilakukan, maka produksi api dari delko ini akan maksimal, dan itu dampaknya akan menghemat mobil Kijang yang terkenal boros ini menjadi ya hemat sekali, karena bensin di ruang bakar itu akan bisa dibakar dengan lebih maksimal karena pengapiannya maksimal gitu. Jadi kalau kalian merasa bahwa atau berpikir bahwa pengapian itu hanya tugas dari busi saja, maka tentu saja kalian harus merevisi pengetahuan atau pandangan kalian itu. Jadi yang juga ikut berpengaruh besar dari proses terbentuknya api di busi itu adalah ini, delkonya gitu teman-teman. Oke, kita saksikan bagaimana proses orangnya ini melakukan overhaul. Jadi yang pertama dan paling utama itu yaitu bagian tempat berputarnya delko itu. Jadi ada gotrinya, lalu kemudian ada banyak setelan-setelan yang ya tentu saja kalau saya secara teknis tidak tahu secara persis itu istilahnya apa ya.
Ya, kita bisa lihat prosesnya seperti pada gambar itu kan. Tuh udah dipasang lagi gotrinya, sudah ditambahi pelumas. Lalu kemudian semua komponen-komponen dari Delco ini dirakit. Jadi tidak hanya diganti koil atau platina, sorry, ini bukan koil yang diganti, tapi platina. Jadi komponen Delco diantaranya platina, karena di tahun 97 kijang kapsul bensin itu masih pakai platina, dan kebanyakan orang itu merawat Delco-nya itu hanya dengan mengganti platina ya katanya sih dianjurkan 6 bulan sekali untuk pemakaian rutin setiap hari ya. Tapi karena mobil kami ini tidak dipakai setiap hari, maka itu ya tidak setiap 6 bulan juga diganti, tergantung evaluasi terhadap kondisi platinanya sendiri. Oke, ini prosesnya sudah hampir selesai. Jadi tidak hanya di gotrinya tadi yang dikasih pelumas, tapi di dalam Delco-nya sendiri, rumahnya sendiri itu juga dikasih pelumas teman-teman. Nanti, oh iya, mungkin kalian bertanya ini bengkelnya di mana? Ini yang nanti ada di bagian akhir video kayaknya. Jadi bengkelnya ini lokasinya di Sidoarjo, karena kebetulan kami pas sedang ada acara di sana, lalu kemudian kami mengalami kendala di mobil kami yang berbet-berbet, nyendal-nyendal begitu, dan kami mencari bengkel terdekat, dan kami dapat dari rekomendasi Google sih, itu bengkel ini gitu, dan kebetulan orangnya ini baik hati. Jadi sebenarnya ketika kami datang hari ini, itu beliau sedang libur, bengkelnya sedang tutup, tapi ya karena mungkin kasihan dengan kami, mobilnya bermasalah udah jauh-jauh dari Kediri ya kan. Terus kemudian beliau mau melayani dan membetulkan mobil kami ini, gitu teman-teman. Bahkan sampai beliau melakukan overhaul, padahal sebenarnya tidak berniat untuk melakukan overhaul ini, karena memang sebab dari nyendal-nyendalnya mobil itu masih belum diketahui teman-teman. Jadi ini masih nyari-nyari, dan awal muasal kenapa Delco-nya ini di overhaul itu karena ya mungkin dengan di overhaul itu nyendal-nyendalnya akan hilang gitu ya. Tuh, tapi ya alhamdulillah jadi ya kami tidak terpikir sebelumnya sampai akhirnya di overhaul seperti ini. Dan ide di overhaul begini ya datang dari montirnya. Mungkin dia melihat pengapian, ketika dia cek pengapian dari Delco-nya itu tidak maksimal gitu, sehingga dia, karena ini montir senior ya, jadi dia mungkin punya pengalaman kalau ada problem dari proses pembakaran itu, diantara sebabnya karena Delco-nya yang bermasalah, makanya dia lakukan overhaul seperti ini. Oke, dia coba putar-putar, memang terasa teman-teman. Jadi ketika sebelum dilakukan overhaul seperti ini, itu putaran di poros Delco-nya itu tidak lancar, dan ada sedikit kayak hambatannya gitu. Tapi setelah di overhaul, itu putarannya lancar sekali. Lihat, dia mulai setel-setel. Dan memang proses setel-setel ini tidak cepat ya, karena ya ada beberapa komponen yang ukurannya kecil yang kemudian memang harus diletakkan pada posisi yang pas, karena kalau tidak pas nanti bisa bermasalah ke depannya. Oh, ininya juga kemakan tuh. Rada penyot. Emang ini jelek ini yang ini kayaknya. Semoga aja beres habis ini.
di mana, Pak? Ini, Pak. Gimana? Belinya di mana? Waduh, saya nggak hafal. Tadi cari di Google Pak saya, Pak. Sini loh banyak, Pak. Tapi nggak jauh dari sini. Di toko Toko apa ya, Pak? Toko Cina. Ya dia tokonya bilangnya ini apa yang bagus gitu katanya. Yang sini kan? Beli di sini kan? Enggak. Aduh. Saya tadi lewat jalur 2 itu, terus lampu merah belok kiri, lurus-lurus di arah situ, Pak. Sini nih, bukan? Nggak tahu, mungkin tembusannya ini mungkin ada lampu merah ke sana. Iya, sekarang jalan kiri jalan. Kanan. Sekarang jalan. Sebelahnya BNI ya? BNI ya, betul, betul. Orang Cina. Orang Cina, iya. Mega Motor. Halo? Mega Motor namanya. Oh, Tokonya. Mega ya. Iya, MM. Juga langganan gitu. Oh, tapi berarti dia ya istilahnya kalau bilang bagus ya bagus itu. Bagaimana? Bilang apa? Ini yang bagus, ini enggak. Tahu ya. Iya. Nah, itu. Tapi terutama jangan tinggal di mana? Nggak tahu. Oh, Nah, bilang dari saya tahu orang. oh, udah langganan ya, Pak ya? Ya. Karena bengkel sana sudah tahu semua. Jangan cari yang paling dekat dengan lokasi gitu kan, kalau di Google tuh terus diarahkannya situ. Saya langganan itu mulai tahun 99. Wah, mulai buka bengkel tahun Iya, berapa, Pak? 99. 99 itu? Iya. Waduh. Dulu kan sini saya orang 4. Dalam? Orang 4 dulu. Di sini? Ya. Waktu bujang. Oh, Udah keluarga ya bukan sendiri. buka sendiri-sendiri. Tapi daerah sini saya cari-cari bengkel susah, Pak. Yang muncul di Google itu hanya sini sama mana gitu, tapi yang satunya itu jauh, rada jauh. Sini kan ada di buku saya. Di Google ya, makanya saya kesini itu cari di Google. Udah bengkel tahu kan ada kan. Kemarin itu kan panik, waduh, ini mobil dipakai tiap hari nganter orang sakit, malah berbet-berbet, aduh, pusing. Saya buka sama adik saya, Mas. Oh, awalnya ya, Pak ya? Ya itu adik saya. Mulai ya, tapi dianya nggak mau mesin. Oh, Ini saya mau berarti dia minta belajar ya, oke tak belajar. berarti bukan sekolah, Pak, awalnya, Pak? Siapa? Belajar mesin itu? Adik saya kan. Saya kan. Iya. Saya dulu di elektronika. Oh, Di elektro. jadi bisanya itu dari situ awal. Iya. Saya segala mobil, Mas. Malah pertama itu pesawat tempur. Ya. Pesawat tempur. Maksudnya pesawat tempur? Iya, mesinnya, mekaniknya. Tujuan deh. Ini kan? Iya, sampai sekarang. Pesawat tempur? Iya. MMC. Loh, itu kan lah beda banget tuh, Pak, pesawat tempur sama... Saya sering beda. Oh, Tapi ada seragam yang punya. Kemarin dari sana kita. pesawat tempur. Waduh, ngeri. Sampai pakai komputer. Pakai komputer ininya Iya. ya? Nggak berani pakai manual. Akhirnya Delco ini setelah selesai dirakit itu akan dipasang ke tempatnya lagi. Nah, setelah dipasang maka perlu dilakukan penyetelan supaya proses produksi api yang dihasilkan oleh Delco ini tepat sesuai dengan timing pengapian yang dibutuhkan oleh silinder ketika mau menciptakan ledakan di ruang bakar, sehingga mobil bisa memiliki tenaga untuk berjalan. Gitu teman-teman. Nyetrum, Pak. Itu kalau kena apa nggak sakit, Pak? Kalau ini nggak masalah, Mas. Yang bahaya ini. Oh, Ini tekanan tinggi sekali. Kalau ini nggak. lah iya. Kok tapi harus digitu kan ya? Ini Oh, itu dua. keluar ya?
Itu tandanya? Bagus. Oh, tandanya bagus. Oke. Wah, ngeri, Pak. Saya kok malah ngeri. Wah, banyak, Pak. Woi, Pak, saya takut kebakar. Tuh, 2, 3, 4 ya. Lancar berarti, Pak ya. Oke, kelistrikan aman. Baterainya dihilangin. Oke, sudah dipasang. Bismillah. Kecilan, oh. Coba, ini. Gimana? Tolong startkan itu. Oh ya, siap. Oh iya, ha. Sudah? Sudah. Oke. Kan betul bulan itu Oh. tak lepas ya, Oh. tak normal ya. Oke. Kalau tadi itu tidak masalah, yang ini waktu ini Pentolannya itu ya. kan foto aja biar tahu. Iya. Ya ini ngomong anu. Oke teman-teman, ternyata setelah dibongkar semuanya, itu mobil masih nyendal-nyendal, dan ini adalah part yang diduga sebagai biang kerok dari mesin yang tidak bisa langsam. Oke, kami terus terang langsung pusing nih. Ini benda susah dicari, soalnya kami ke toko tidak ada, dan di marketplace harganya 700.000. Tapi apakah benar ini penyebabnya? Nggak bisa dibuka apa gitu, nggak bisa ya? Bisa ini, kayak itu. Kan sekali buka pecah ini. Oh ya. Saya tak tancapkan lagi, barangkali ini bocor dari apa kan? Lagi mas, lagi. Satrek. Ya. Coba tak nyempet kan. Akhirnya kan bilang kalau itu tak masalah kan.
Hmm. Yang ini. Tapi kalau itu AC kok nganu ya? Apa ya? Maksudnya, Iya, ini kan ngompa. Coba sama AC. tapi kok pengaruhnya ke mesin gitu loh maksud saya. Kan AC, kalau misalnya AC mati itu kan mesin tetap bisa jalan harusnya, Pak. Iya, ini kan ngompa. Oh. Ini waktu di AC ini lepas. Oh. Ini yang ikut ini, Mas. Ini loh. Ah. Ini. Oh. Coba ini, pegang nih. Oh. Itu yang Coba nyedot. sama AC, coba sama AC. AC dihidupin ya? Hah? Pas lagi, guys. Tapi ini tidak jendal. Masih sampai jangan jendal. Kenapa? Coba ya. Iya, Gimana maksudnya? agak jendul-jendul kalau ini. Kalau itu ditutup. Oh. Di AC kan ini normal. Oh, kalau di AC jadi normal. Ini loh normal. Itu nyedot nggak? Enggak, ngunci. Ngunci. Iya. Tapi kalau di AC, Pak, Ya. terus habis jalan, Ya. tiba-tiba direm, mati langsung mesinnya, Pak. Wah, masa itu Hah? Oh, bagian itu rusak. Terus kalau ininya dibumpet, satu lubangnya yang ke sini dibumpet, itu dia stasionernya langsam. Idle-nya jalan, tapi kalau dibuka, coba dibuka, Pak. Tuh, langsung mesinnya ginjel-ginjel kayak gini. Ah, itu dia. Itu bukan karena ininya seret ya, bukan, Pak? bukan. Ini main ini. Main ya. Dia main ini. Apa ini? Nah, kemarin solusinya disumpel sama apa, Pak? Ya, ditutup Pak itu ya. Baut. Sama baut ditutup. Dan berhasil langsam gini dibawa ke Malang nggak masalah, teman. Kok rasanya menjadi lebih boros. Nah, ini. Mesinnya jadi ginjal-ginjal, iya ya. Tapi itu nyambungnya ke karburator, Pak ya? Betul. Ini enggak mau cicak. Oh ya. Ketuk-ketuk loh. Ada cetek-ceteknya di sini. Ini loh. Pegang. Enggak ini loh. Maksudnya didengarkan ya. Tuh. Oh, malah mau bunyi kalau dilepas. Gimana ini, Pak? Oh, ya wes. Biaya gimana? Ya, Mas, ya, oke. Enggak apa-apa nih. Hah? Enggak apa-apa. Apanya yang nggak apa-apa, Pak? Gimana? Vakumnya yang kurang. Oh, untung aja belum beli itu. Kan kalau tes gini kan nggak puas. Kebalik, Pak. Apa sengaja dibalik? Nah, nggak tahu. Nih, coba diakali dilihat. Tapi ini kemungkinan vakumnya, Pak ya? Hah? Ini selanjutnya guys. Waduh. Coba lagi hidupi lagi. Hidup lagi ya. Gimana? Pak.
matiin. Ketemu? Ya. Wah, akhirnya ketemu. Nih, matiin Mas. AC. Terus? Hidupin. Oke. Gimana, Pak? Apa? Nggak apa-apa. Kembali bisa. Iya tadi kita nih. Cepat. Selamat gak boleh. Kenapa, Pak? Hah? Jadi kenapa ini masalahnya, Pak? Hah? Ini Mas. Selamat nggak beli, jadi kok jadi bisa, Pak? Happen. Kasih Mas. Hah? AC. Tuh, matiin lagi. Oh, mati. Ini akhirnya ini dikasih gotri. Ini yang kesini. Jadi ini harus ditutup selang ini. Nah, nggak tahu ini sebabnya kenapa dan cara mengatasinya gimana, masih belum ketemu. Gitu. Berarti bukan ininya, Pak ya? Bukan. Bukan positif, bukan itunya. Ada ini Mas. Ya kemungkinan kayak gini. Itu kalau beli namanya apa? Sweet AC. Sweet AC ya? Oke, Ya, oke. dibutuh aja Mas. Ah, Atau dibawa sama mobilnya ke sana, Mas beli ini. oke. Siap. Biar nggak bingung ya. Aman ya. Oke, aman. Bismillah. Oke, coba lagi pada video selanjutnya.